Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listianjarati Kusuma dengan NIM 241080234. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dinasti peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dinasti Umayyah itu adalah dinasti Islam yang bersifat turun-temurun atau monarki, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, peristiwa penting yang melatar belakangi berdirinya dinasti ini itu adalah tahkim, yaitu perundingan antara kubu Ali dan Muawiyah dalam Perang Siffin. Nah, dari sinilah kekuasaan itu berpindah dari sistem khalifah pilihan umat menjadi kerajaan Islam turun-temurun. Lalu, pusat pemerintahannya itu dipindah oleh Muawiyah dari Kufah atau Irak ke Damaskus, Suriah. Alasan utamanya karena Damaskus itu memiliki posisi strategis dekat dengan jalur perdagangan dan memiliki dukungan kuat dari masyarakat Syam. Selanjutnya itu adalah sistem pemerintahan Muawiyah. Pemerintahan dinasti Umayyah itu dijalankan Umayyah dijalankan dengan sistem monarki atau kerajaan, tetapi tetap berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Muawiyah itu membangun birokrasi pemerintahan yang teratur, terdiri dari majelis penasehat, yang membantu khalifah dalam mengambil keputusan, ada khatib atau sekretaris yang mengurus berbagai urusan, lalu ada khatib al-Rash al-Rasail yaitu surat menyurat atau administrasi, terus ada khatib al-Kharaj yang keuangan, terus khatib al-Jundi urusan militer, ada khatib asyurtah yaitu keamanan, lalu ada khatib al-Qudat peradilan. Nah, selain itu, dinasti Umayyah juga menata sistem pemerintahan menjadi beberapa departemen. Yang pertama itu ada An-Nidham al-Idari atau administrasi, An-Nidham al-Mali yaitu keuangan, ada terus An-Nidham al-Harbi pertahanan dan militer, lalu ada An-Nidham al-Qadai yaitu peradilan. Nah, bahasa Arab itu dijadikan bahasa resmi negara dan mata uang yang disatukan menjadi rial. Real untuk memperkuat sistem ekonomi. Terus yang ketiga itu ada daftar Khalifah-Khalifah Umayyah. Yang pertama itu adalah Muawiyah I bin Abi Sufyan, terus ada Yazid I bin Muawiyah, terus ada Muawiyah II bin Yazid, ada Marwan Ibn Hakam, sampai yang terakhir itu ada Marwan II bin Muhammad pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Nah, dinasti Umayyah itu berlangsung selama 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah. Lalu ada beberapa khalifah yang terkenal. Yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pendiri dinasti dan organisator pemerintah tangguh. Lalu ada Abdullah Malik bin Marwan, yaitu yang menyatukan mata uang dan menegaskan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Lalu ada Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu memperluas wilayah dan membangun banyak infrastruktur seperti masjid dan rumah sakit. Lalu ada Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang adil, soleh, dan membawa kemakmuran rakyat. Lalu ada perluasan wilayah. Nah, pada dinasti Umayyah, kekuasaan Islam itu mencapai wilayah terluas sepanjang sejarah. Nah, wilayah kekuasaan itu meliputi yang dari barat itu ada Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia, lalu yang dari timur ada Persia, Afghanistan, dan sebagian India. Lalu yang dari utara itu ada Asia Kecil, meliputi Asia Kecil hingga hampir menaklukkan Konstantinopel.
Nah, perluasan itu menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dunia di bidang militer dan politik. Lalu lanjut ada eh, ini udah. Nah, lalu selanjutnya adalah kemajuan peradaban. Selain kuat secara politik dan militer, dinasti Umayyah itu juga membawa kemajuan besar dalam berbagai bidang. Yang pertama itu adalah bidang sosial dan arsitektur. Nah, muncul gaya arsitektur Islam dengan ukiran kaligrafi di masjid dan istana itu contohnya seperti Kubah Asyakrah atau itu letaknya di Yerusalem. Terus ada musik Arab yang dikembangkan menjadi qasidah dan lagu religius yang indah. Nah, lalu eh, ada eh, perkembangan dari ilmu pengetahuan, yaitu muncul pusat kegiatan ilmiah di Damaskus dan Marbat, yaitu terus berkembangnya ilmu nahwu, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, geografi, dan sejarah. Mulai dilakukan penerjemahan karya ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Lalu ada em, bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu mulai mendistadarisasi, yaitu ada tokoh pentingnya di balik kejayaan bahasa Arab ini. Ada tokoh pentingnya maksudnya yang perkembangannya. Nah, di sini ada Abdul Aswad Ad-Duwali, penyusun tata bahasa Arab atau Nahwu dan pemberi tanda titik pada huruf hijaiyah. Lalu selanjutnya ada faktor kemunduran dinasti. Nah, yang pertama itu kejayaan dinasti Umayyah itu mulai menurun karena berbagai faktor. Yang pertama itu ada perebutan kekuasaan antara keluarga istana, terus lemahnya khalifah setelah masa Hisyam bin Abdul Malik. Terus ada gerakan oposisi dari kaum Syiah dan Khawarij. Terus ketidakmampuan kaum non-Arab atau Mawali yang merasa di anartik di kritikan gitu. Terus ada muncul kekuatan baru yaitu dari Bani Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Nah, dan di sini kesimpulannya, dinasti Umayyah itu merupakan tonggak awal kemajuan peradaban Islam dalam bidang pemerintahan, perluasan wilayah, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun akhirnya runtuh, dinasti ini mewariskan sistem administrasi modern, identitas budaya Islam, dan tradisi keilmuan yang menjadi dasar kejayaan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Jadi dia itu kayak bapaknya dalam peradaban Islam yang dimulai dari dinasti Umayyah. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.